Bab 116. Cinta perjodohan suamiku. Setelah disuntik obat penenang pada selang infusnya, barulah Bella berhenti berontak, karena tidak lama setelah itu dia pun langsung tertidur. Apa yang terjadi di dalam? Iya. Kenapa Bella menjerit seperti itu? Tanya Bunda Mirna yang belum mengetahui keadaan Bella yang sebenarnya. Entahlah. Mungkin dia kembali mengamuk seperti saat dia baru sadar tadi. Jawab ayah Ridwan yang ikut melihat ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Beberapa saat setelah selesai berbicara berdua saja dengan sekretaris Aldi, Tuan Harry pun berjalan mendekati besannya yang sudah duduk di bangku tunggu di depan ruang tempat Bella dirawat saat ini. Apakah dia kembali mengamuk, Rid? Ucap Tuan Harry setelah dia tiba di sana. Iya. Kita tunggu dokter tadi keluar, dan kita tanyakan harus bagaimana untuk selanjutnya jika keadaannya terus seperti itu. Terang ayah Ridwan kepada besannya itu. Baiklah, kita tunggu dokternya keluar. Oh ya, jika hasil pemeriksaannya memang benar jika dia mengalami gangguan jiwa bagaimana? Apakah tidak apa-apa dengan bayi yang sedang dikandungannya? Tuan Harry juga merasa bingung, bila hasil pemeriksaan yang terakhir ini menunjukkan jika Bella memang sudah mengalami gangguan kejiwaannya, makanya terkadang dia tertawa dan menjerit dalam waktu bersamaan pula. Semoga saja dia masih waras, lagian jika memang benar otaknya konslet. Kasihan dengan anak yang dikandungannya kan. Anak itu tidak bersalah, dia hanya ikut menjadi korban dari keserakahan mereka semua. Kata ayah Ridwan yang juga tidak tega dengan keadaan Bella saat ini. Yang membuat dia tidak tega adalah karena gadis itu sedang mengandung. Ya Tuhan. Jadi dia seperti itu karena dia mengalami gangguan jiwa. Lalu untuk apa Bunda disuruh datang ke sini? Tanya Bunda Mirna terlihat kaget, mendengar jika perempuan yang beberapa waktu lalu selalu tampil dengan sempurna, kini mengalami gangguan jiwa. Iya Bun, tadi dokternya kami suruh untuk kembali melakukan pengecekan ulang, agar tidak salah memvonis jika Bella mengalami gangguan jiwa. Bunda disuruh ke sini untuk mencoba mengajak Bella berbicara seperti ibu dan anak, mana tahu dia bisa mendengar ucapan Bunda. Kita hanya kasihan pada anak yang dikandungnya. Jadi kita tunggu saja dulu sebentar lagi, setelah dia kembali tenang baru Bunda ajak dia berbicara. Terang ayah Ridwan agar istrinya mau membantu mereka. Akhirnya mereka bertiga pun menunggu di sana. Lain di rumah sakit Polri, maka lain pula di rumah sakit Sentral Medika tempat Rian dirawat selama 3 hari ini. Pagi ini, tepatnya setelah kepergian Bunda Mirna dan sekretaris Aldi tadi, Dr. Jacqueline datang ke ruangan itu untuk memeriksa keadaan Rian. Selamat pagi Tuan Muda Rian. Bagaimana keadaan Anda? Sapa Dr. Jacqueline berjalan masuk diikuti 2 orang perawat di belakangnya. Ya, selamat pagi juga, Dok. Keadaan saya sangat baik, seperti yang Anda lihat sekarang. Jawab Rian tak kalah ramahnya. Syukurlah jika begitu, tapi izinkan kami untuk memeriksa luka Anda sebentar, ya. Ucapnya sudah mendekati Rian yang memang sudah kembali berbaring di atas ranjang pasien. Sebelum Dr. Jacqueline masuk tadi, memang Rian dengan cepat pindah ke sana. Agar tidak menyinggung para dokter di rumah sakit itu, karena dia tidak mematuhi peraturan yang ada. Sedangkan Ayla lagi ke kamar mandi. Jika Andre dia sudah pergi berangkat ke kantornya, sebab tadi dia memang sudah memakai seragam kantor. Namun karena ingin melihat keadaan Rian lebih dulu, jadinya dia mampir ke rumah sakit untuk melihatnya. Sepertinya luka Anda sembuh lebih cepat Tuan Muda Rian, saya benar-benar tidak menyangka jika Anda bisa melewati masa kritis itu dengan sangat mudah.
Mungkin benar apa yang dikatakan oleh para perawat dan dokter di rumah sakit ini. Mereka semua mengatakan jika keajaiban dari kedua calon anak yang masih dikandung oleh istri Anda lah, makanya Anda bisa melalui masa kritisnya. Dokter muda itu tersenyum bari kembali menyimpan alat pemeriksaan yang dipakainya tadi di atas nampan yang dibawa oleh salah satu perawat di belakangnya. Anda benar sekali dokter, semua ini adalah doa dari istri dan kedua calon anak saya. Oh iya, saya hampir lupa mengatakan jika sore ini saya ingin pulang saja, dok. Saya kasihan kepada istri saya yang lagi hamil besar seperti itu, harus diam di rumah sakit karena ingin merawat saya. Ryan melihat ke arah kamar mandi, karena mendengar pintunya sudah dibuka oleh Ayla. Tidak apa-apa jika Anda ingin pulang sore ini. Tapi tolong jaga luka di dada Anda sama satu lagi, Anda harus berobat jalan sampai semua jahitannya lepas, agar lukanya bisa sembuh seperti biasanya. Kata dokter itu yang masih merasa khawatir akan kesembuhan luka bekas operasinya. Tentu, jika itu Anda tidak perlu khawatir, dok. Saya juga akan meminta dokter Sean yang merawat saya selama berada di rumah. Ryan meyakinkan dokter Jacqueline agar tidak perlu khawatir. Bagus sekali tuan muda, dokter Sean bisa mengurus luka Anda ini, tadi saya hampir lupa akan hal itu. Kalau begitu Anda datang ke sininya 3 hari dari sekarang, ya. Untuk melakukan check up saja pada luka Anda. Selamat pagi Nona. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Dokter Jacqueline langsung menyapa Ayla dengan ramah begitu melihat Ayla. Pagi juga, dok. Keadaan saya baik. Bagaimana keadaan suami saya dokter? Apakah dia sudah boleh pulang nanti sore? Tanya Ayla yang masih ragu ketika Ryan mengatakan ingin pulang pada sore ini. Keadaannya sangat baik, Nona tidak perlu khawatir. Sore ini Tuan Muda Ryan boleh pulang, jika dia memang sudah tidak betah tinggal di sini. Lagian apa yang dikatakan Tuan Muda ada benarnya juga. Tidak bagus memang wanita hamil tinggal di rumah sakit bila terlalu lama. Tapi tiba di rumah nanti, tolong Anda jaga agar dia tidak melakukan pekerjaan berat ataupun terlalu banyak bergerak ya, Nona. Kata dokter muda itu memperbaiki letak kacamatanya. Iya, dokter, saya akan menjaganya. Jawab Ayla singkat. Oke, jika begitu kami pamit undur diri untuk memeriksa pasien lainnya dulu, ya. Nanti jam 2 siang sebelum kalian pulang saya akan datang ke sini lagi untuk memeriksa keadaannya lagi. Kalau untuk masalah obat jalan dan yang lainnya biar kami yang mengurusnya langsung. Ucap dokter Jacqueline sebelum dia pergi dari sana. Sayang, sini mendekatlah. Ryan memanggil Ayla yang habis mengantarkan dokter Jacqueline sampai ke depan pintu. Iya, sebentar aku ingin minum dulu. Ayla berjalan ke arah sofa lalu dia duduk sebentar untuk meminum air putih. Barulah setelah itu dia mendekati Ryan lagi. Ada apa sayang? Apa kamu ingin sesuatu? Ayla bertanya dengan suara lembutnya. Kamu benar sekali sayang, aku memang ingin sesuatu. Tapi kamu duduklah di atas bersamaku. Kata Ryan menarik tangan istrinya agar ikut duduk bersamanya di atas ranjang pasien yang berukuran sedang. Katakan saja kamu ingin makan apa. Biar aku ambilkan. Itu tadi mama sudah mengirimkan banyak makanan dari rumah. Ayla menunjuk pada meja, yang sudah dipenuhi oleh berbagai macam makanan kesukaan dia dan Ryan, yang dikirimkan oleh mertuanya pada sopir pribadi keluarga Erlangga. Aku tidak ingin makanan itu sayang. Ryan yang sudah kembali duduk dan memeluk tubuh Ayla dari samping. Lalu kamu ingin makan apa? Makanan yang dikirim mama adalah makanan kesukaan kita. Ayla bertanya bingung. Namun yang ditanya malah tersenyum penuh arti. Bab 117. Sore hari di Rumah Sakit Sentral Medica. Ryan sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya.
Dia memilih pulang ke sana karena di rumah itu banyak yang akan membantu apabila dia ingin sesuatu. Rian tidak ingin merepotkan sang istri yang sedang hamil besar saat dia membutuhkan apa-apa. Apakah kamu sudah kuat untuk pulang sekarang, nak? Jika belum benar-benar kuat jangan terlalu dipaksakan. Soal istrimu, kamu tidak perlu khawatir, biar mama yang akan menjaganya di rumah kita. Dan biar Aldi yang akan menjaga selama kamu menginap di sini lagi. Mama Sonya masih berusaha membujuk Rian agar mau kembali menginap di rumah sakit. Sebab ibu satu anak itu takut jika luka jahit pada dada putranya kembali terbuka bila dibawa pulang sekarang. Rian sudah kuat dan sudah sembuh, Ma. Mama tidak perlu khawatir seperti ini, bukannya Mama sudah mendengar sendiri kan apa kata dokter Jacqueline tadi. Rian hanya tinggal pemulihan, tidak ada sakit yang lainnya lagi. Lagian mana bisa Rian jauh dari Ayla. Kata Rian kembali meyakinkan mamanya. Jika mama terlalu khawatir seperti ini, bisa-bisa Ayla juga akan melarang Rian pulang sekarang. Jadi mama, sayang tenang saja, iya. Lagian Rian kan akan pulang ke rumah mama, bukan ke rumah kami sendiri. Rian mengelus pundak wanita yang sudah melahirkannya 23 tahun yang lalu. Ya, sudah. Mana baiknya saja kalau begitu. Tapi kamu jangan terlalu banyak bergerak ya, sayang. Mama hanya takut kamu kembali dirawat seperti kemarin. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu langsung memeluk putranya. Tidak bisa dibayangkan jika kemarin anaknya itu tidak bisa melewati masa kritisnya. Entah apa yang akan terjadi pada dia dan juga pada menantunya. Terima kasih Mama sudah mau memaafkan semua kesalahan yang sudah Rian buat. Rian sangat menyayangi kalian semua. Ucap Rian ikut memeluk wanita yang menjadi cinta pertamanya itu. Asalkan jangan kamu ulangi lagi, ketahuilah Mama sangat menyayangi istrimu, nak. Mama sudah menganggapnya seperti putri Mama sendiri. Jadi bila kamu menyakiti dia, maka sama saja kamu menyakiti Mama-mu ini. Mama Sonya melepaskan pelukannya. Iya, Ma. Rian tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Rian sangat menyayangi dan mencintainya. Ditambah sebentar lagi Rian juga akan menjadi seorang ayah. Rian tersenyum bahagia saat mengatakan itu semua. Mama ikut bahagia sayang, akhirnya hubungan kalian bisa bersatu lagi. Jaga dan bahagiakan istri beserta anakmu. Ucap Mama Sonya sebelum pintunya dibuka dari luar. Sayang, kamu sudah kembali. Rian tersenyum melihat Ayla sudah kembali membawa obat di tangannya. Iya. Maaf membuatmu dan Mama lama menunggu. Kata Ayla sudah ikut duduk di samping suami dan mertuanya. Apa obatnya hanya segitu, nak? Mama kira tadi obatnya banyak. Wanita yang sebentar lagi akan menjadi nenek itu bertanya sembari memperhatikan obat yang dibawa oleh menantunya barusan. Tadi sebetulnya Mama Sonya yang ingin menebus obatnya. Namun, Ayla mencegah karena dia tidak ingin ibu mertuanya itu lelah. Padahal para dokter itu sudah mengatakan jika mereka akan menyiapkan semuanya. Akan tetapi karena keluarga Erlangga maupun Ridwan memang tidak memiliki hati yang sombong yang suka semena-mena dengan kekayaan mereka. Jadinya Ayla mengatakan pada dokter Jacqueline jika dia sendiri yang akan menebus obat untuk suaminya ke apotek. Iya obatnya hanya segini, Ma. Ini hanya antibiotik, pereda nyeri dan vitamin. Jika obat yang lain katanya sudah ada pada dokter Sean. Ayla menyebutkan satu persatu obat yang ditebus olehnya tadi. Oh, begitu ternyata. Mama tadi hanya bertanya saja sayang. Berarti jika semuanya sudah beres, kita tinggal menunggu mobilnya kan? Ini tumben sekali papa, ayah dan bunda kalian pergi dari pagi seperti ini. Mama lupa, jika Aldi juga ikut bersama mereka. Sebetulnya mereka berempat pergi kemana ya?
Mama Sonya yang merasa heran, karena dari pergi tadi pagi sampai saat ini jam 2:30 sore. Suami beserta besarnya tidak ada yang kembali ke sana. Sementara itu Rian yang sudah mendapatkan pesan dari Aldi sengaja tidak ingin memberitahukan kepada Mama dan juga istrinya. Karena itu perintah dari Tuan Harry, yang takut akan menjadi pikiran buat kedua wanita yang sangat disayanginya, bila mereka berdua tahu jika Bella sekarang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana wanita itu tidak akan mengalami sakit jiwa? Ayahnya baru saja meninggal dunia karena perbuatan mereka sendiri. Ibunya pergi setelah menjual harta milik mereka yang masih tersisa. Dan dia sendiri sekarang dinyatakan hamil anak dari lelaki tua yang dia layani beberapa waktu yang lalu. Tentu saja itu semua tidak mudah baginya. Mungkin ada urusan mendadak, Ma. Sekarang kita pulang duluan saja. Katanya ayah dan bunda nanti akan ikut menyusul bersama papa. Rian berusaha menyajikan sang mama jika tidak terjadi apapun. Mungkin saja apa yang kamu katakan benar, Nak. Biasanya mereka tidak akan mementingkan pekerjaan daripada keluarganya sendiri seperti saat ini. Yang penting mereka baik-baik saja. Tadi mama hanya merasa khawatir. Ungkap wanita itu yang memang mengkhawatirkan takut terjadi sesuatu di luar sepengetahuannya. Tidak lama ketika mereka masih mengobrol, terdengar suara pintu yang kembali dibuka oleh sopir pribadi keluarga Erlangga. Permisi Nyonya, maaf saya terlambat. Tadi di jalan ada terjadi kecelakaan, jadi jalannya macet. Kata seorang sopir pribadi dari keluarga mereka yang baru datang diikuti juga oleh pengawal yang berjaga di luar ruangan itu. Sudahlah Pak, tidak apa-apa. Kalau begitu kita pulang sekarang saja. Tolong bantu bawa barang-barangnya ya, Pak. Nyonya Erlangga itu meminta dengan sopan. Meskipun hanya pada sopir dan pengawal biasa. Baik Nyonya. Ucap Pak sopir dan juga pengawal yang bersamanya tadi. Lalu mereka pun keluar lebih dulu sambil membawa barang bawaan yang akan dibawa pulang. Sedangkan Mama Sonya menunggu anak dan menantunya yang lagi bersiap meninggalkan ruangan itu. Apa tidak sebaiknya kamu naik kursi roda saja sayang? Biar salah satu pengawal papa yang mendorong kursi rodanya. Ayla kembali bertanya meskipun mereka sudah mulai berjalan beberapa meter. Tidak perlu, aku ini hanya terluka kena tembak, bukannya sakit sayang. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Ucap Rian membelai wajah sang istri yang tadi sempat berhenti saat dia menahan pergelangan tangannya. Mulai lagi. Ada mama nih. Tunggu tiba di rumah jika kalian mau bermesraan. Mama Sonya sengaja memasang wajah galaknya. Namun bukannya takut, anak dan menantunya itu malah menjadi tertawa sambil merangkul bahunya. Jadilah dia yang diapit oleh Rian dan Ayla dari sisi kiri kanannya menuju ke tempat di mana mobil sudah menunggu mereka. Bab 118. Tiba di dalam mobil. Mama Sonya duduk di bangku depan bersama sopirnya, sedangkan Rian dan Ayla duduk di bangku belakang. Sayang, jika kamu mengantuk tidur saja dulu, nanti bila sudah sampai aku akan membangunkanmu. Rian menarik pelan tubuh istrinya agar menyender pada bahunya, karena dia melihat jika wajah istrinya itu seperti sedang menahan sesuatu. Baiklah, aku hanya ingin memejamkan mataku sebentar saja. Entah mengapa tiba-tiba saja kepalaku sedikit pusing. Ayla pun tidak menolak saat sang suami menyuruh dia bersender pada pundaknya. Apa? Kamu sakit kepala? Bagaimana jika kita putar arah saja untuk kembali ke rumah sakit? Rian bertanya khawatir mendengar istrinya sakit kepala. Padahal mobil yang membawa mereka baru saja meninggalkan rumah sakit. Tidak perlu. Aku sudah biasa sakit kepala seperti ini. Ucap Ayla tersenyum menyentuh tangan Rian. Agar suaminya bisa merasa tenang. Benar tidak apa-apa. Jika kamu mau,
biar kita kembali lagi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatanmu, kata Rian yang takut Ayla berbohong tentang keadaannya. Tentu saja aku akan mengatakan kepada suamiku, apabila aku tidak baik-baik saja. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Setelah mengatakan itu, Ayla pun memejamkan matanya dalam dekapan Rian, sampai mobil yang membawa mereka tiba di kediaman Erlangga. Begitu mobil itu sudah berhenti tepat depan pintu rumah yang berada di samping, Rian langsung saja membangunkan istrinya pelan. Jika saja dia sedang tidak sakit seperti sekarang, maka Rian tidak akan mau membangunkan Ayla seperti saat ini. Dulu ketika mereka masih tinggal bersama, hampir tiap malam Rian mengendong Ayla dari ruang keluarga menuju ke lantai atas tempat kamar tidur mereka berada. Dia tidur, nak? Mama Sonya bertanya karena melihat jika anak dan menantunya belum turun dari mobil. Iya, Ma. Mungkin dia terlalu capek gara-gara menjaga Rian, jawab Rian menoleh ke arah sang mama, yang melihat ke belakang sebelum dia turun. Tentu saja dia sangat capek, karena tiap hari harus berdiam di rumah sakit. Lalu bagaimana sekarang? Apa lebih baik bangunkan saja, nak? Biar putri mama istirahat di kamar saja, lagian tidak bagus juga dia tidur dengan posisi seperti ini, kata Mama Sonya sebelum dia turun dari mobil. Iya, Mama duluan saja. Biar Rian yang akan membangunkannya. Setelah itu lelaki yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah dari dua anak kembar itu pun membangunkan istrinya. Sayang. Suara lembutnya sembari mengelus pipi cubi wanita yang sekarang menjadi belahan jiwanya itu. Sayang, ayo bangun. Kita istirahat di kamar saja. Ulangnya lagi untuk yang kedua kalinya. Kita sudah sampai. Ayla membuka matanya perlahan saat merasa ada yang mengelus wajahnya. Sudah. Maaf aku sudah mengganggu tidurmu. Aku belum bisa jika mengendong kalian sekarang, karena takut jahitannya lepas, kata Rian yang merasa bersalah, meskipun itu bukanlah sebuah kesalahan. Hei, maaf untuk apa? Sudah ayo kita turun. Aku tidak apa-apa, tadi kan aku memang hanya ingin memejamkan mataku karena ingin agar sakit kepalaku hilang. Dan sekarang sudah mendingan, karena aku tidak hanya memejamkan mata saja, tapi malah tertidur dengan nyenyak. Ayla pun tersenyum saat mengatakan itu. Dia sekarang benar-benar merasa begitu bahagia meskipun hanya sekedar perhatian kecil seperti saat ini yang ditunjukkan oleh Rian. Ya sudah, jika begitu ayo kita turun. Mama pasti menunggu kita di dalam. Akhirnya pasangan muda yang baru merasakan kebahagiaan itu pun berjalan masuk dengan si suami merangkul pundak istrinya. Dan tiba di dalam, tepatnya ruang keluarga. Kamu sudah bangun, sayang. Maaf mama masuk duluan. Sambut wanita parubaya itu berdiri dari duduknya. Iya, Ma. Mama tidak perlu minta maaf, Ayla seharusnya yang minta maaf, karena sudah membuat mama menunggu di sini. Ucap gadis cantik yang terlahir dari keluarga kaya ini merasa bersalah pada ibu mertuanya. Sudah, tidak ada yang harus minta maaf, kalian langsung istirahat di kamar kalian Gih. Mama juga ingin istirahat di kamar mama, kata Mama Sonya yang juga sudah merasa ingin segera istirahat. Lalu mereka pun pergi ke kamar mereka masing-masing, Rian dan Ayla naik ke lantai atas di mana tempat kamar mereka berada. Sedangkan Mama Sonya ke kamarnya yang ada di lantai bawah. Seperti apa kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan Rian dan Ayla sekarang? Maka tak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh pasangan Nando dan Sari. Pasangan yang sebelumnya tidak menjalin hubungan pacaran, perjodohan ataupun sebagainya. Namun, entah ada angin apa mereka tiba-tiba saja ingin menikah. Tidak ada yang percaya saat mereka berdua mengatakan jika mereka berdua ingin segera menikah dan akan mengadakan acara pertunangan dalam waktu dekat.
Semua orang kaget dengan keputusan mereka berdua. Flashback. Nessa. Ini benar-benar kamu kan? Aku tidak lagi bermimpi kan? Nando menggenggam tangan sang kekasih sambil berderai air mata. Mendengar pertanyaan dari Nando, membuat gadis cantik itu tersenyum simpul. Bagaimana mungkin kekasihnya itu bertanya jika itu bukanlah mimpi? Padahal Nando tahu jika dia sudah meninggal dunia 3 tahun lalu. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap Nando memeluk tubuh Nessa dengan eratnya. Aku pun sangat merindukanmu, sayang. Aku datang karena aku tahu jika hatimu sedang tidak baik-baik saja. Ada apa? Apa kamu tidak ingin bercerita kepadaku? Nessa bertanya sambil ikut membalas pelukan dari Nando. Baru setelah itu mereka berdua duduk di bangku kecil yang sering mereka datangi ketika Nessa masih hidup dulu. Sayang, aku tidak ingin kehilangan wanita yang aku cintai untuk kedua kalinya. Aku sangat menyayangi Ayla seperti aku menyayangimu. Tolong beritahu aku, apa yang harus aku lakukan agar aku tidak kehilangan dia? Tanya Nando seolah-olah itu semua nyata. Jika kamu bertanya bagaimana caranya agar kamu tidak kehilangan dia, maka jawabannya adalah tetap jadikan dia sebagai adik perempuanmu. Apa kamu tahu kenapa? Nessa tersenyum saat dia melempar pertanyaan itu pada kekasih yang dia tinggalkan dulu. Kenapa aku harus tetap menjadikan dia sebagai adik perempuanku? Bukankah dengan begitu aku akan kehilangan dia? Nando heran mendengar ucapan Nessa. Jika kamu menjadikan dia bagian dari dirimu, maka tidak ada yang bisa menjamin jika kamu akan memiliki dia selamanya. Apalagi kamu tahu sendiri kan, jika dia istri sahabatmu sendiri. Akan tetapi bila kamu menjadikan dia sebagai adik perempuanmu, di saat dia tersakiti, di saat dia membutuhkan bahu untuk sandaran, maka dia akan mencari kamu sebagai saudaranya. Setelah mengatakan itu, dalam sekejap mata Nessa sudah hilang dari hadapan Nando. Nessa. Nando terbangun dari tidurnya dengan menyebut nama kekasih yang sudah lama pergi meninggalkan dia.